Pagi itu, udara di sekitar proyek jalan tol terasa lebih dingin dari biasanya. Siti Nurhaliza berdiri di depan warung kopi yang masih dalam tahap perbaikan. Ia terdiam melihat papan kayu baru yang kini berdiri kokoh. Catnya masih segar, atapnya sudah tidak bocor lagi. Warung itu terlihat lebih layak, lebih kuat, lebih hidup. Ia menyentuh meja kayu itu perlahan. Siapa yang memperbaikinya? Bisiknya pelan. Ia sudah tahu jawabannya. Li Weijian. Tapi pria itu tidak pernah mengatakan apapun. Tidak pernah meminta terima kasih. Tidak pernah mengaku. Dan justru itulah yang membuat hati Siti terasa aneh, hangat, dan membingungkan. Di sisi lain kota, mobil hitam mewah berhenti di depan gedung kantor proyek utama. Li Weijian keluar dengan langkah tenang, jas hitamnya rapi, tatapannya tajam seperti biasa. Namun hari itu berbeda. Seorang wanita berdiri di pintu masuk, tinggi, elegan, cantik dengan aura percaya diri yang kuat. Clara Huang, investor besar dari luar negeri. Wanita itu tersenyum ketika melihat Li Weijian. Sudah lama tidak bertemu Weijian. Suara Clara lembut, tapi penuh kendali. Li Weijian mengangguk sopan. Selamat datang di Indonesia, Clara. Clara melangkah mendekat. Matanya menatap Li Weijian tanpa ragu. Aku dengar banyak hal tentangmu. Ia berhenti sejenak, termasuk pernikahanmu. Li Weijian tidak menjawab. Ekspresinya tetap dingin, profesional. Tapi Clara tersenyum tipis, seolah ia tidak peduli. Siang itu, di kampus, Siti duduk di bangku taman, membaca buku dengan serius. Ia mencoba fokus. Ia harus fokus. Hidupnya sudah terlalu rumit. Ia tidak boleh kehilangan masa depannya. Ternyata kau di sini. Suara seorang pria membuat Siti menoleh. Arman, dosen muda yang pernah membantunya mengurus beasiswa. Arman tersenyum ramah. Aku dengar kau sudah menikah. Siti tersenyum kecil. Iya. Arman duduk di sebelahnya, menjaga jarak sopan. Aku harap suamimu memperlakukanmu dengan baik. Siti terdiam sejenak. Bayangan Li Weijian muncul di benaknya. Pria dingin itu, pria yang menikahinya tanpa cinta. Pria yang diam-diam memperbaiki warung ibunya. Iya, orang baik, jawab Siti pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari, ia tidak sedang berbohong. Sore hari, di kantor proyek, Li Weijian berdiri di depan jendela kaca besar. Ia melihat keluar. Pikirannya tidak tenang. Sedang memikirkan istrimu? Suara Clara terdengar dari belakang. Li Weijian tidak menoleh. Apa tujuanmu datang ke sini, Clara? Clara berjalan mendekat. Sepatu hak tingginya berbunyi pelan di lantai marmer. Aku investor proyek ini. Ia tersenyum tipis. Dan aku ingin melihat sendiri wanita yang berhasil menikahimu. Tatapan Li Weijian berubah tajam. Jangan libatkan dia. Clara mengangkat alis. Oh, ia mendekat sedikit lagi. Apa kau mulai peduli padanya? Li Weijian terdiam, dan Clara melihat sesuatu. Sesuatu yang jarang terlihat. Keraguan. Malam itu, Siti pulang ke rumah kontrakan. Ia membuka pintu perlahan. Lampu ruang tamu sudah menyala. Li Weijian ada di sana, duduk diam, menunggunya. Siti terkejut. Kau sudah pulang? Li Weijian menatapnya. Dan untuk sesaat, tidak ada yang bicara. Hanya keheningan. Aku dengar kau di kampus hari ini, kata Li Weijian akhirnya. Siti mengangguk. Iya. Dengan seorang pria. Jantung Siti berdetak lebih cepat. Itu dosenku. Li Weijian tidak menjawab. Tatapannya sulit dibaca. Siti merasa aneh. Kenapa ia harus menjelaskan? Ini hanya pernikahan kontrak, bukan pernikahan sungguhan. Ada apa? Tanya Siti. Li Weijian berdiri perlahan. Ia berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tapi matanya penuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah Siti lihat sebelumnya. Emosi. Aku tidak suka melihatmu dekat dengan pria lain. Siti terdiam. Kata-kata itu terasa berat di udara. Apa maksudmu? Bisiknya. Li Weijian sendiri terlihat terkejut dengan kata-katanya. Seolah ia tidak merencanakannya. Seolah itu keluar begitu saja. Tanpa kendali.
Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Dan itu adalah pertama kalinya Li Weijian mengakui ketidakpastiannya. Di tempat lain, Clara duduk di dalam mobilnya. Ia melihat foto Siti di layar ponselnya. Seorang gadis sederhana, tidak glamur, tidak istimewa di matanya. Tapi gadis itu memiliki sesuatu yang membuat Li Weijian berubah, dan Clara tidak menyukainya. Aku akan lihat seberapa kuat kau bertahan, bisiknya pelan. Matanya dingin, penuh rencana. Malam semakin larut. Di dalam rumah kontrakan, Siti duduk sendirian di kamar. Ia memegang cangkir kopi. Tangannya sedikit gemetar. Ia mengingat kata-kata Li Weijian. Aku tidak suka melihatmu dekat dengan pria lain. Kenapa? Kenapa pria itu peduli? Bukankah ini hanya kontrak? Bukankah mereka hanya orang asing yang dipaksa menikah? Kenapa hatinya sekarang terasa tidak tenang? Kenapa jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali memikirkan pria itu? Sementara itu, di ruang tamu, Li Weijian berdiri sendirian. Ia menatap tangannya sendiri. Ia adalah pria yang selalu mengendalikan segalanya. Selalu rasional. Selalu dingin. Tapi sekarang, ia tidak mengerti dirinya sendiri. Kenapa ia marah? Kenapa ia cemburu? Kenapa ia takut kehilangan seseorang yang bahkan bukan miliknya sepenuhnya? Ia menutup matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Li Weijian merasa tidak berdaya melawan perasaannya sendiri. Li Weijian berdiri di depan pintu kamar Siti. Tangannya terangkat, ingin mengetuk, tapi ia ragu. Di balik pintu itu, Siti juga terjaga. Ia tahu Li Weijian ada di sana. Mereka dipisahkan oleh satu pintu, dan oleh perasaan yang belum berani mereka akui. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, Li Weijian berkata, "Kenapa aku tidak suka melihatmu dekat dengan pria lain?" Dan di balik pintu itu, air mata Siti jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, pernikahan tanpa cinta itu mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Perasaan.